pasif bukanlah pilihan realistis. Malaysia harus mampu menunjukkan bahwa kedaulatannya tidak mudah diganggu, tanpa harus memosisikan diri sebagai ancaman bagi pihak lain. Inilah akar dari doktrin pertahanan Malaysia modern. Angkatan Tentara Malaysia tidak dibangun untuk memenangkan perang jarak jauh, melainkan untuk mencegah konflik sejak awal. Filosofi dasarnya sederhana, namun menuntut disiplin tinggi, yaitu menciptakan kemampuan militer yang cukup kredibel, sehingga setiap pihak yang berniat menekan atau melanggar kedaulatan Malaysia harus memperhitungkan risiko yang nyata. Strategi ini menempatkan Malaysia pada posisi defensif aktif, bukan pasif, namun juga bukan agresif. Pada 2025, struktur Angkatan Tentara Malaysia tetap bertumpu pada 3 matra utama yang saling melengkapi. Tentara Darat Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan Tentara Udara Diraja Malaysia membentuk satu sistem pertahanan terpadu yang dirancang untuk merespons ancaman lintas domain. Jumlah personel aktif berada di kisaran 113.000 prajurit dengan kekuatan cadangan sekitar 51 hingga 52.000 personel. Angka ini menempatkan Malaysia sebagai kekuatan militer berukuran menengah di Asia Tenggara. Lebih kecil dibandingkan negara-negara dengan populasi besar, namun cukup signifikan untuk ukuran negara dengan orientasi pertahanan murni. Dalam pemeringkatan Global Firepower Index 2025, Malaysia menempati posisi ke-42 dunia. Peringkat ini seringkali dianggap sekadar angka, tetapi sesungguhnya mencerminkan keseimbangan antara kapasitas militer, kesiapan logistik, dan stabilitas nasional. Malaysia tidak berada di papan atas, namun juga jauh dari kategori lemah. Posisi ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki kekuatan militer yang fungsional dan relevan, bukan simbolik, serta mampu beroperasi secara efektif dalam skenario krisis regional. Jika ditelusuri lebih dalam, kekuatan darat Malaysia mencerminkan dengan jelas filosofi mobilitas dan efisiensi. Tentara Darat Malaysia tidak dirancang untuk pertempuran darat skala besar, seperti di teater Eropa atau Timur Tengah. Medan operasi utama Malaysia adalah hutan tropis, wilayah pesisir, daerah berbukit, serta kawasan urban dengan kepadatan tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan manuver dan kemampuan adaptasi jauh lebih penting dibandingkan konsentrasi pasukan besar. Malaysia mengoperasikan sekitar 48 unit tank tempur utama PT-91M Pendekar. Tank ini merupakan hasil modernisasi mendalam dari platform T-72 Polandia. Dengan sistem kendali tembak modern, perlindungan lapis baja reaktif, serta kemampuan bertahan yang cukup baik di lingkungan tropis. Jumlahnya memang terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ratusan tank. Namun dalam doktrin Malaysia, tank-tank ini tidak dimaksudkan untuk operasi ofensif massal. Perannya lebih sebagai elemen penangkal, penguat sektor pertahanan kritis, dan simbol kemampuan tempur berat yang nyata. Keunggulan tentara darat Malaysia justru terlihat pada sektor kendaraan lapis baja. Dengan lebih dari 13.000 unit kendaraan berbagai jenis, Malaysia membangun kekuatan infanteri mekanis yang sangat fleksibel. AF-8 Gempita 8x8 menjadi tulang punggung kekuatan ini. Kendaraan ini tidak hanya mencerminkan modernisasi alutsista, tetapi juga kemajuan industri pertahanan nasional melalui kerjasama internasional. AF-8 Gempita dirancang modular, mampu membawa berbagai sistem persenjataan, dan dapat disesuaikan untuk misi pengintaian, transportasi pasukan, hingga dukungan tembakan langsung. Dalam konteks dukungan artileri, Malaysia mengoperasikan sekitar 190 unit artileri tarik dan sekitar 36 unit sistem peluncur. Roket ganda Astros II sistem ini memberikan kemampuan tembakan jarak menengah yang signifikan, cukup untuk menahan atau memperlambat pergerakan pasukan lawan dalam skenario konflik terbatas. Sekali lagi, pola yang muncul sangat konsisten. Tentara Darat Malaysia tidak mengejar kemampuan ofensif mendalam, tetapi membangun lapisan pertahanan yang cukup kuat untuk mempertahankan wilayah nasional. Jika kekuatan darat berfungsi sebagai penjaga wilayah fisik, maka kekuatan laut menjadi penjaga nadi ekonomi Malaysia. Sebagai negara maritim, Tentara Laut Diraja Malaysia memegang peranan yang sangat krusial. Selat Malaka bukan hanya jalur pelayaran, tetapi fondasi stabilitas ekonomi nasional. Gangguan kecil saja di kawasan ini dapat berdampak langsung pada perdagangan, energi, dan kepercayaan investor. Pada 2025, TLDM mengoperasikan sekitar 100 unit kapal dari berbagai kelas. Armada ini mencakup kapal tempur utama, kapal patroli, kapal logistik, dan kapal pendukung lainnya. Elemen paling strategis dari armada ini adalah 2 kapal selam kelas Corp. Nah, dalam peperangan modern, kapal selam bukan sekadar platform tempur,
tetapi alat deterensi yang sangat efektif. Ketidakpastian mengenai posisi dan kesiapan kapal selam seringkali cukup untuk mengubah perhitungan strategis pihak lawan. Selain kapal selam, TLDM mengandalkan 2 frigate kelas Le Q sebagai tulang punggung kombatan permukaan. Kapal-kapal ini dilengkapi sensor modern, sistem senjata anti kapal, serta pertahanan udara terbatas yang memadai untuk operasi regional. 6 korvet kelas Kedah melengkapi kekuatan ini dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan TLDM menjalankan misi patroli, pengamanan, dan operasi multiperan secara efektif. Namun kekuatan TLDM tidak hanya terletak pada kapal-kapal kombatan, sekitar 70 kapal patroli dan OPV menjadi elemen paling aktif dalam menjaga perairan Malaysia. Kapal-kapal ini berperan dalam pengawasan zona ekonomi eksklusif, pemberantasan penyelundupan, serta penegakan hukum maritim. Dalam era ancaman abu-abu, di mana konflik sering terjadi di bawah ambang perang terbuka, kapal patroli justru menjadi alat pertahanan paling relevan. Sementara itu, Tentara Udara Diraja, Malaysia, berfungsi sebagai pengalih kekuatan lintas matra. Dengan total sekitar 135 unit pesawat pada 2025, kekuatan udara Malaysia tidak besar secara kuantitas, namun cukup solid secara kualitas. Kekuatan tempur utama bertumpu pada sekitar 18 pesawat Su-30 MKM dan sekitar 8 FA-18D Hornet. Su-30 MKM memberikan jangkauan luas, daya angkut senjata besar, dan kemampuan multiperan yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan udara. FA-18D Hornet menawarkan fleksibilitas tinggi serta interoperabilitas dengan mitra internasional. Untuk mobilitas strategis dan logistik, Malaysia mengoperasikan sekitar 16 pesawat angkut, termasuk A400M Atlas dan C130 Hercules. Pesawat-pesawat ini memungkinkan pengerahan pasukan cepat antara Malaysia Barat dan Timur, serta mendukung misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Di sektor helikopter, sekitar 45 unit digunakan untuk transportasi pasukan, pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi medis. Meskipun Malaysia tidak memiliki helikopter serang berat murni, kombinasi helikopter angkut bersenjata dan dukungan jet tempur menciptakan fleksibilitas operasional yang memadai. Namun semua alutsista ini tidak akan berarti tanpa faktor manusia. Malaysia sangat menyadari keterbatasan jumlah personelnya, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pelatihan intensif profesionalisme dan kesiapan operasional menjadi fondasi kekuatan ATM. Latihan bersama internasional secara rutin dilakukan untuk meningkatkan interoperabilitas dan mengasah kemampuan menghadapi berbagai skenario krisis. Struktur komando yang relatif ramping memungkinkan pengambilan keputusan cepat, sebuah keunggulan penting dalam konflik modern yang bergerak sangat dinamis. Aspek lain yang sering diabaikan adalah posisi militer Malaysia yang relatif netral dari dinamika politik domestik. Minimnya intervensi politik dalam urusan militer membuat ATM dapat fokus pada tugas utamanya, yaitu pertahanan dan stabilitas. Ini memberikan keuntungan strategis jangka panjang, karena profesionalisme militer dapat dijaga tanpa tekanan kepentingan jangka pendek. Jika semua elemen ini disatukan, gambaran besar mulai terlihat dengan jelas. Militer Malaysia tahun 2025 bukanlah kekuatan yang dirancang untuk menaklukkan, melainkan untuk mencegah. Malaysia memilih menjadi middle power militer yang stabil, cukup kuat untuk melindungi diri, namun tidak cukup agresif untuk memicu ketegangan baru. Dalam konteks Asia Tenggara yang penuh sensitivitas, pendekatan ini justru menjadi aset strategis. Kedepan, tantangan terbesar Malaysia bukanlah memperbesar jumlah pasukan atau membeli alutsista dalam skala masif. Tantangan utamanya adalah menjaga relevansi strategi defensif di tengah perubahan karakter ancaman. Perang siber, tekanan maritim abu-abu, dan konflik non-konvensional akan semakin mendominasi. Jika Malaysia mampu menyesuaikan doktrin, memperkuat integrasi antar matra, dan melanjutkan modernisasi secara konsisten, maka dalam 1 dekade ke depan, Malaysia akan tetap menjadi salah satu penyangga stabilitas paling penting di Asia Tenggara.